Selamat sore pemirsa Ocean TV dimanapun berada. Pada sore ini saya langsung melakukan liputan dari Pelabuhan Tanjung Mas Semarang untuk arus balik gratis sepeda motor menggunakan kapal laut. Pada sore ini saya sudah ditemani oleh Pak Ferry Akbar, Kabid Lala Pelabuhan Tanjung Mas Semarang, dan Bapak Kurniawan, Kasubdit Informasi dan Sarana Sarana prasarana Prasarana angkutan laut. Ditjen Perhubungan Laut Jakarta. Jadi Pak, saya pertama saya ke Pak Kasubdit dulu, Pak Kurniawan. Jadi sebenarnya eh, apa Pak ini tujuan dari mudik gratis menggunakan sepeda motor? Pak, barangkali bisa jelaskan pada pemirsa. Baik, terima kasih. Eh, jadi tujuan yang utama daripada mudik gratis ini dengan sepeda motor itu yang utama adalah untuk mengurangi tingkat kecelakaan di jalan raya. Karena seperti diketahui, kalau dari Jakarta misalnya ke Semarang, itu dia dengan membawa sepeda motor, kemudian dia membawa penumpang kurang lebih kan rata-rata itu 4 orang dengan anaknya, kemudian membawa barang juga, ya. Nah ini pasti dari Jakarta ke Semarang itu pasti mereka itu lelah, faktor kelelahan sehingga mereka tidak fokus, dan itu sangat membahayakan tentunya di dalam bersepeda motor, berkendara mudik dengan sepeda motor di jalan raya. Oleh karena itu Kementerian Perhubungan hadir dalam hal ini Direktorat Jenderal Perhubungan Laut untuk memberikan alternatif kepada masyarakat bahwa dengan mudik dengan kapal laut itu mereka sangat nyaman, tentunya aman, dan harapannya mereka selamat sampai dengan tujuan. Dan di dalam menggunakan kapal laut ini mereka juga tentunya diberikan fasilitas, ya, seperti mereka mendapatkan makanan, ya, kemudian fasilitas untuk disediakan untuk kita matras untuk tempat tidur gitu ya. Artinya kita buat masyarakat ini nyaman lah dengan menggunakan kapal laut. Jadi motornya sudah kita gratiskan, berikut dengan penumpangnya, kemudian kita berikan fasilitas juga di dalam kapal sehingga harapannya mereka senang, ya, menggunakan kapal laut, dan tentunya harapan kita masyarakat ini selamat sampai dengan tujuan. Jadi kalau untuk kali ini Pak, yang arus balik itu minat masyarakat saya lihat kan cukup besar. Ya. Yang untuk arus balik pertama ini itu berapa banyak, berapa orang? Ya, jadi data terakhir yang dilaporkan kepada kami, ya, itu bahwa untuk kendaraan sepeda motor itu ada 663 motor. Kemudian untuk penumpangnya itu ada 1.705 jiwa. Artinya kalau dipresentasikan dengan kuota kita yang kita berikan itu ada sekitar 70%. 70%, artinya memang ini mungkin karena masih di awal ya untuk arus balik yang pertama ini, mungkin kalau nanti di yang kedua di tanggal 15 ini mungkin akan lebih banyak lagi karena memang itu merupakan puncak daripada arus balik dengan menggunakan kapal laut. Jadi kuotanya kurang lebih yang tadi arus balik ini ada 70%. Mungkin kami maklum, mungkin masih banyak mungkin masyarakat ini masih berada di berlibur, masih berkumpul dengan keluarga. Ya mungkin nanti pada tanggal 15 itu mungkin merupakan puncak dan ini akan pasti lebih banyak lagi kalau prediksi Satu kita. lagi Pak, sebelum saya beralih ke Pak Ferry, barangkali ada pesan dari pemerintah pada calon pemudik yang balik ke Jakarta ini apa? Ya, tentu kalau pesan kami adalah ikuti SOP atau ketentuan yang sudah kita berikan ya kepada para pemudik, itu ditaati. Artinya
apa-apa saja yang perlu dipersiapkan, kemudian pada saat dia datang misalnya tadi di pelabuhan itu bisa mengikuti flow-nya, SOP-nya dengan tertib gitu ya. Dan pada saat di kapal pun itu juga kita sudah berikan edukasi juga agar mereka pada saat di kapal juga tertib mengikuti SOP atau ketentuan, sehingga harapannya masyarakat ini sampai di tempat tujuan ya nanti di Jakarta pada arus balik ini tentunya dengan selamat dan berkumpul kembali dengan keluarga yang ada di Jakarta. Nah, sekarang saya ke Pak Ferry. Pak Ferry, Bapak mungkin cukup lelah ya. Selama musim Lebaran ini biasanya memang orang perhubungan itu nggak ada istirahat. Betul, betul. Nah, ini persiapan dari KSP Tanjung Mas sendiri untuk menghadapi baik arus mudik maupun arus balik ini sejauh mana, Pak? Jadi terima kasih Pak Ridwan. Kalau untuk lelah memang sudah kayaknya seperti sudah menjadi kewajiban kita ya Pak. Iya. Kalau terkait dengan angkutan Lebaran maupun Natal dan Tahun Baru. Sebelum kita melaksanakan ini pun kita sudah ada rencana pola operasi. Artinya kita sudah memetakan sebenarnya berapa sih yang akan kita layani di Pelabuhan Tanjung Mas. Untuk tahun ini di Pelabuhan Tanjung Mas itu ada sekitar 59 call. Nah, artinya dengan yang Dobon Solo ini sudah ke 39, masih sekitar 20 call lagi untuk arus balik. Nah, kemungkinan di tanggal 15 itu ada 5 kapal. Jadi 40, disitulah kemungkinannya prediksi kita antara 5 sampai 6 ribu seperti mereka masuk ke sini. Karena ada 5 kapal dengan 5 call yang dengan tujuan yang berbeda, Kumai, Pontianak, termasuk Jakarta. Jadi ada. Tapi yang gratis hanya ini ya? Iya, Dobon Solo sama ada dari DLU. Oh, DLU 1, 300 peks. tujuan kemana? Ke Kumai kalau nggak salah. Semarang Kumai. Jadi ada, tapi itu khusus untuk ekonomi saja. Ekonomi dari kapasitas 500, 300-nya mudik gratis, berbayar. Nah, itu yang saat ini sudah, tadi ada laporan dari DLU, sudah hampir separuh, sudah hampir 2,5. Jadi tinggal 50 seat lagi untuk yang gratisnya. Jadi ternyata ya antusiasme masyarakat untuk menggunakan kapal laut cukup tinggi. Sebenarnya cukup tinggi. Cuman tinggal bagaimana mungkin kita ke depannya harus saling mengkoordinasikan, memberikan informasi yang cukup terhadap pengguna jasa atau pemudik yang ada gitu. Terutama mereka biar jauh-jauh hari sudah memprepare. Kalau rata-rata kan yang ini teman-teman dari yang datang ke Semarang atau berangkat dari Semarang adalah yang pekerja-pekerja dari tambang atau dari Kalimantan, Kumai, Sampit, Pontianak gitu. Rata-rata orang Jawa yang memang berangkat ke sana. Kalau dengan DLU dengan Roro ada yang dengan kendaraan. Mungkin itu Pak Ridwan. Jadi Pak, barangkali ada harapan Bapak, terutama di momen seperti Lebaran, ini kan cukup tinggi ya masyarakat. Apa Pak harapan Bapak ke depan, terutama khususnya untuk kapal laut mudik gratis ini? Harapan kami ke depan ya kita harus tersistem gitu Pak, tersistem dan terpola. Kalau tidak terpola jadi jangan sifatnya dadakan, karena akhirnya nanti disediakan oleh pemerintah tapi tidak digunakan. Seperti saat ini kan kapasitas hanya 70%. Artinya masih ada 30% margin yang ada. Artinya kalau memang mau, kalau sudah dari awal mungkin bisa 100% gitu. Pak Kurniawan mungkin bisa nambahin Pak harapan dari pemerintah? Ya, memang harapan kami memang kalau untuk terkait dengan mudik gratis itu kita sosialisasi kepada masyarakat itu memang harus lebih ditingkatkan lagi. Tapi memang itu sudah kita lakukan Pak. Sudah kita lakukan terkait dengan mudik gratis dengan khususnya dengan sepeda motor dengan menggunakan kapal laut. Tapi kita juga tahun ini Pak, itu kita juga memberikan, tadi Pak Kapten Ferry menyampaikan, dari Semarang ke Kumai kita memberikan juga tiket gratis, tapi hanya penumpangnya saja. Nah ini nggak hanya di Semarang Kumai aja ruasnya, tapi ada beberapa daerah
mulai dari barat, kemudian tengah, timur itu kita berikan, Pak. Jadi ada subsidi tiket gratis kepada masyarakat dan ini masyarakat sangat antusias. Mereka sampai bilang ini baru perdana tahun ini ada, jadi tiket gratis diberikan yang biasanya hanya Jakarta Semarang, tapi ini menyeluruh Pak sekarang. Mulai dari barat, tengah sampai ke timur. Dan itu alhamdulillah kita masih data Pak. Untuk terakhir kemarin itu untuk kuota yang kita berikan itu sudah 50% lebih Pak. Dari total kurang lebih kapasitas yang kita berikan itu sekitar 40 ribuan Pak, 48 ribuan untuk tiket yang kita berikan gratis kepada masyarakat. Jadi nggak hanya yang Jakarta Semarang aja Pak, tapi ada yang dari Jakarta ke Batam ada, Jakarta sampai ke Medan ada Pak, kemudian dari Sabang, kemudian dari yang daerah timur misalnya dari Kupang dan daerah sampai ke Ternate, Jayapura itu kita berikan. Jadi ternyata antusias masyarakat terkait dengan program yang kita berikan dari Kementerian Perhubungan itu alhamdulillah direspon dengan baik oleh masyarakat. Baik, terima kasih sekali Pak. Pemirsa, demikian sekilas wawancara saya dengan Kapten Ferry dan Pak Kurniawan. Sampai ketemu di angkutan Lebaran tahun depan. Terima kasih. Terima kasih. Salam. Terima kasih Pak. Terima kasih. Ya, terima kasih.